Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini mari kita baca, kita simak percakapan antara Ayah dan Siti. "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" tanya Siti. "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" tanya Siti adik-adik. "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air," jawab Ayah. Lalu Ayah berkata lagi, "Oleh karena itu kita harus menyiram tanaman juga." "Kapan kita harus menyiram tanaman, Ayah?" tanya Siti. "Setiap hari kita harus menyiram tanaman," jawab Ayah. Adik-adik, dari percakapan ini kita jadi tahu ya, untuk merawat tanaman itu perlu dipupuk dan perlu disirami setiap hari. "Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" tanya Ayah. "Baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Ini ya adik-adik ya, kita harus menyayangi tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Adik-adik, coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Warnai dengan lambang senyum jika pernyataan ini sesuai dengan percakapan tadi, dan warnai dengan lambang cemberut pada tabel jika pernyataannya tidak sesuai dengan percakapan. Nah, di sini ada tabelnya seperti ini adik-adik. Aku menemukan kalimat tanya pada percakapan tadi. Apakah kalian menemukan kalimat tanya pada percakapan tadi adik-adik? Ya, ada kalimat tanya, berarti kita tersenyum ya. Lalu berikutnya adik-adik, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan tadi. Apakah kalian menemukan minimal 5 kalimat tanya pada percakapan tadi? Tidak ya adik-adik ya, tidak sampai 5 kalimat tanya. Lalu kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah? Iya adik-adik ya, kata tanya itu bisa diawali dengan kata apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Nah, di video pembelajaran Kak Citra ini, di YouTube channel Kak Citra ini ada pembelajaran tentang kalimat tanya. Nanti linknya akan Kak Citra kasih di description box ya. Kalian bisa klik di situ link untuk belajar tentang kata tanya. Lalu yang terakhir, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanyanya seperti ini ya adik-adik ya. Penulisan kalimat tanya biasanya itu diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya seperti ini adik-adik. Intonasi dalam kalimat tanya itu berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Misalnya adik-adik, siapa namamu? Berapa nomor handphonemu? Misalnya seperti itu. Jadi ada intonasi yang berbeda-beda. Nah, kata tanya itu ada apa, mengapa, siapa, lalu bagaimana, berapa juga ada, kapan. Ya, nah adik-adik bisa pelajari satu persatu tentang kata tanya di video pembelajaran Kak Citra yang Kak Citra cantumkan nanti di description box ya. Itu belajar tentang kata tanya dan penggunaannya.
Apa itu digunakan untuk kata kalimat tanya yang bagaimana. Mengapa itu biasanya untuk menanyakan alasan. Siapa itu untuk menanyakan nama orang. Lalu bagaimana itu menanyakan cara dan lain sebagainya. Adik-adik, buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak tadi. Nah, gunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya dan gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian, berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingat ya, untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Misalnya adik-adik, apa yang sedang kau lakukan, Beni? Siapa yang mengantarmu ke sekolah tadi pagi, Siti? Mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami, Edo? Bagaimana hasil ulanganmu, Lani? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat tanya ya adik-adik ya. Kalian bisa membuat kalimat tanya sendiri berdasarkan pemikiran kalian adik-adik. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk yang dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, untuk mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg, karena tadi yang tersedia adalah pupuk seberat 10 kg, maka Ayah Siti harus membeli berapa kantong pupuk nih yang beratnya 10 kg supaya dapat 20 kg. Di sini kita akan menjumlahkan satu kantong pupuk yang beratnya 10 kg ditambah satu kantong pupuk lagi yang beratnya juga 10 kg. Nah, kalau 10 kg ditambah 10 kg sama dengan 20 kg. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang membandingkan berat benda? Yuk kita pelajari bersama-sama tentang membandingkan berat benda. Nah, membandingkan berat benda artinya membandingkan benda itu lebih berat, lebih ringan, atau sama berat adik-adik. Nah, untuk membandingkan itu ada simbol-simbol yang akan kalian pelajari. Yang pertama, kalau ada simbol seperti ini adik-adik, itu artinya lebih berat. Kalau simbolnya seperti ini ya, yang lancip di depan, itu berarti lebih ringan. Dan kalau ada simbol seperti ini artinya sama berat. Kak Citra di sini akan memberikan contoh dalam membandingkan berat benda. Dalam membandingkan berat benda, maka kita lihat dulu satuannya. Jika satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkannya. Tetapi kalau satuannya berbeda, otomatis kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya adik-adik. Contohnya di sini Kak Citra punya pupuk 5 kg ya, hanya satu bungkus, dan 2 bungkus pupuk yang beratnya masing-masing 5 ons. Di sini satuannya sudah berbeda terlebih dahulu. Maka kita ubah menjadi satu satuan yang sama. Contohnya di sini Kak Citra ubah dalam ons. 5 kg itu sama dengan 50 ons. Dari mana 50 ons? Iya, dari 5 dikali 10, karena 1 kilogramnya itu sama dengan 10 ons. Lalu yang di sini kita jumlahkan saja, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, di sini sudah sama nih adik-adik satuannya. Nah, kalau satuannya sudah sama, bisa kita lihat apakah 50 ons itu lebih berat atau lebih ringan dari 10 ons. Ya, berarti di sini 50 ons ya itu lebih berat
dari 10 ons. Karena lebih berat, maka simbolnya seperti ini. Mudah ya adik-adik ya. Jadi kalau simbolnya untuk yang lebih berat ya, itu terbuka nih. Kalau yang lebih ringan itu yang lancipnya ini menuju ke yang lebih ringan. Jadi 5 kg lebih berat dari 5 ons ditambah 5 ons. Kita lihat nih contoh berikutnya adik-adik. Ada 2 bungkus pupuk yang masing-masing beratnya 200 gram dan ada pupuk yang beratnya 5 ons. Nah, di sini adik-adik kita samakan dulu satuannya. Kalau yang 200 gram ya, kita jumlahkan dulu 200 ditambah 200 sama dengan 400 gram. Yang 5 ons kita ubah dalam gram. Nah, 5 ons itu sama dengan 500 gram. Karena 1 onsnya itu ada 100 gram. Ya adik-adik ya, sekarang kita bandingkan 400 gram itu lebih berat atau lebih ringan dari 500 gram? Iya, lebih ringan dari 500 gram. Maka tadi ya Kak Citra selalu bilang bahwa lebih ringan, yang lebih ringan itu lancipnya berarti menuju yang lebih ringan. Tandanya seperti ini. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada sekantong ya, 2 kantong beras. Yang pertama 2 kg, yang kedua 2 hektogram. Kita bandingkan bersama-sama adik-adik. 2 kg kita samakan dulu satuannya menjadi hektogram. 2 kg kalau jadi hektogram berapa adik-adik? Ingat ya, hektogram itu bisa disebut juga dengan ons. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Berarti kalau 2 kilogram itu 2 dikali 10 hektogram. 2 dikali 10 sama dengan 20 hektogram adik-adik. Yang ini tidak perlu kita ubah karena sudah hektogram. Berarti di sini 20 hektogram itu lebih berat atau lebih ringan dari 2 hektogram? Ya lebih berat ya adik-adik ya. Nah di sini satuannya Kak Citra tetap masih kasih yang kilogram. Berarti tuh 2 kilogram ini lebih berat dari 2 hektogram. Seperti itu adik-adik. Soal berikutnya, nah ini ada bibit ya. Berat bibit yang pertama 6 kg, lalu berat bibit yang kedua itu 7.500 gram. Kita ubah semuanya menjadi gram dulu. 6 kg, oh ini jadikan hektogram, maaf ya, dijadikan hektogram. Berarti kita ubah jadi hektogram dulu adik-adik. 6 kg sama dengan titik-titik hektogram. Kita ubah 6 menjadi hektogram, kilogram menjadi hektogram. Berarti 6 dikali 10. Berapa 6 dikali 10? Ya 60 hektogram. Lalu berikutnya 7.500 gram diubah menjadi hektogram. 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Nah sekarang kalau dibalik gram menjadi hektogram, berarti di sini 7.500-nya dibagi 100 hektogram. Sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik ya. Lalu di sini juga dicoret, ini juga dicoret. 75 dibagi 1 sama dengan 75 hektogram. Baru kita bandingkan adik-adik. 6 kg itu lebih berat atau lebih ringan dari 7.500 gram. Kalau dilihat sudah disamakan penyebutnya ini atau disamakan satuannya kayak, bukan penyebutnya tapi disamakan satuannya. Iya, 6 kg itu lebih ringan daripada 7.500 gram. Begitu ya adik-adik ya, paham? Oke, sekarang kita lihat di sini. Selanjutnya nih adik-adik ya, ada gambar keju. Masing-masing kelompok ada 3 keju. Nah, di sini semua satuannya hektogram, yang ditanyakan dalam gram. Maka kita jumlahkan dulu yang A dulu adik-adik.
Yang A itu 5 hektogram ditambah 4 hektogram ditambah 6 hektogram. 5 ditambah 4 9, 9 ditambah 6 15. Berarti di sini jawabnya 15 hektogram. Baru kita ubah menjadi gram. 1 hektogram itu ada 100 gram. Maka 15-nya ini kita kalikan 100 gram. 15 dikali 100 sama dengan, ya 15 dikali 1 dulu adik-adik kalau kalian belum bisa. 15 dikali 1 15. Ditambah nolnya ada 2. Berarti jawabnya 1500 gram. Lalu kita lihat yang keju B. Nah keju B ini berarti 5 hektogram ditambah 4 hektogram ditambah 12 hektogram. 5 ditambah 4, ya 5 ditambah 4 9. 9 ditambah 12, ya 21. Maka di sini jumlah berat dari keju ini 21 hektogram. Kita ubah menjadi gram. Maka 21 dikali 100 gram. 21 dikali 1 21 ditambah nolnya 2, ya 2100 gram. Maka adik-adik bisa kita simpulkan apakah 1500 gram ini sama dengan 2100 gram atau lebih berat atau lebih ringan. Iya lebih ringan adik-adik. Jadi 1500 gram lebih ringan dari 2100 gram. Adik-adik coba berilah tanda lebih berat, lebih ringan atau sama berat pada soal di bawah ini. Misalnya nomor 1 ya, 5 ons ditambah 5 ons itu 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Berarti ini sama ya, beratnya sama. Nah untuk nomor 2 dan nomor 3 coba adik-adik kerjakan sendiri sesuai cara yang Kak Citra sebutkan tadi yang di atas. Jadi kalian coba kerjakan secara mandiri nomor 2 dan nomor 3. Adik-adik, selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu itu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Lalu kertas warna atau kertas origami atau kertas lipat adik-adik, lem kertas, pensil, dan gunting. Nah nanti kalian akan membuat seperti ini. Biasanya kalau tisu gulung itu di dalamnya ya di tengah-tengahnya itu ada kartonnya. Nah itu bisa kalian buat untuk hiasan vas bunga. Jadi diambil tengahnya. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, siapkan dulu karton bekas tisu gulung. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas dari karton warna coklat. Lalu hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna atau kertas origami atau kertas lipat adik-adik. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginan kalian. Misalnya buat lingkaran, persegi, belah ketupat misalnya seperti itu. Guntinglah gambar hiasan itu. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Lalu tempelkan hiasan dari kertas warna atau kertas lipat tadi di karton bekas tisu gulung ini. Nah nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Lalu vas bunga kalian sudah siap untuk dipakai. Coba ya adik-adik ya kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.